adik-adik, apa kabar? Siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan kisah Boba? Nah, kita lanjutkan ya. Sebentar. Kita lihat di layar dulu ya. Ini Agen John sedang apa ya? Kok sibuk amat? Oh, ternyata Agen John sedang bersiap-siap untuk menemui Boba. Loh. Siapa itu yang tiba-tiba datang? Oh, itu Kapten Joel ya. Dia datang menemui Agen John. Ada apa ya? Kok sampai Kapten Joel datang menemui Agen John? Adik-adik penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama. Halo Agen John, apa kabar? Hai Kapten Joel. Baik, kabar baik. Ada apa Kapten Joel? Agen John, saya datang hanya untuk memastikan apakah Agent of God sudah terkumpul. Apakah Agent John sudah mendapatkan agen-agen yang tepat buat kerajaan surga? Karena waktunya sudah semakin singkat. Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat supaya kita bisa memberitakan kabar baik ke semua bangsa di dunia ini. Ya Kapten, Boba adalah anak yang tepat. Dan hari ini saya akan angkat dia menjadi salah satu agennya Tuhan. Baiklah, segera temui Boba dan beritahukan kepadanya apa saja yang harus dia lakukan. Saya juga akan mencari anak-anak di kota dan di negara yang lain. Karena kita membutuhkan sebanyak mungkin anak-anak untuk menjadi agennya Tuhan. Untuk memberitakan kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Oke Kapten, kita lakukan bersama-sama. Tuhan membutuhkan agen-agen yang sangat banyak untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan di seluruh dunia. Siapa adik-adik yang mau jadi agennya Tuhan? Pasti semua mau kan? Tapi apa ya yang harus dikerjakan oleh agennya Tuhan? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, kita dengar dulu pesan-pesan berikut ini. Halo adik-adik Joel Kids. Gimana? Masih semangat kan ikut ibadah online pada hari ini? Masih semangat? Tunggu. Kok itu ada yang sambil makan sih? No. Kayaknya kakak harus kasih tahu nih, kalau ibadah online itu kalian harus ngapain sih? Yang pertama, kalau kalian ikut ibadah online, sebelumnya harus makan dulu. Biar nanti waktu ibadah online gak lapar. Nanti kalau lapar, kalian ibadah online malah makan. Oi, jangan makan oi. Iya kamu. Nah, yang kedua, sebelum ibadah online, malamnya kalian harus istirahat yang cukup. Biar nanti waktu ibadah online, kalian nggak ketiduran. Ayo. Itu, kakak lihat loh, itu yang tiduran itu. Bangun. Iya, ini udah mau mulai loh. Nah, gitu dong. Yang ketiga, kalau kalian mengikuti ibadah online, HP-nya ditaruh di depan kalian. Terus kalian bisa duduk atau berdiri. Jangan main game waktu lagi ibadah online. Ayo, ngaku siapa yang masih suka main game kalau lagi ibadah online? Nah, tadi kan kakak udah kasih tahu nih, kalau ibadah online kalian harus ngapain sih? Berarti kalian udah tahu ya, kalau ibadah online berarti kalian memakai pakaian yang rapi, duduk yang manis,
bersemangat memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Kalau begitu, ibadah online Joel Kids akan dimulai dalam 3, 2, 1. Nah, gimana nih adik-adik Joel Kids? Udah tahu kan kalau ibadah online harus ngapain aja, ya kan Kak? Iya Kak, tadi sudah ada peraturannya ya Kak. Betul. Tadi yang pertama, sebelum ibadah online, kalian harus makan dulu biar gak lapar. Lalu yang kedua, HP-nya ditaruh di depan supaya kalian bisa mengikuti ibadah online bersama-sama ya Kak. Betul. Nah, yang ketiga, kalian kalau misalnya ikut ibadah online, gak boleh sambil tiduran, tapi sambil duduk yang rapi. Oke, coba kita cek dulu nih Kak. Iya Kak, kita lihat ya Kak. Nah, Wah, itu hebat Kak, udah pakai baju yang rapi. iya Kak. Nah Kak, yang itu Kak sudah pakai seragam Joel Kids. Wah, mantap banget. Iya Kak. Yang itu Kak, udah duduk rapi. Iya ya. Siap berarti mengikuti Wah. ibadah Joel Kids Sayur Oke, kalau sudah siap, kakak mau ajak semuanya lipat tangan, tutup mata kalian, fokus kepada Tuhan. Kakak mau ajak kita sembah Tuhan hari ini. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kakak mau ajak kita untuk menyembah dengan lagu terima kasih buat setiap kesempatan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan buat setiap anugerah, buat kasih setia Tuhan, buat setiap kesempatan yang udah Tuhan kasih buat kita. Sama-sama katakan, terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih. Sekarang Tuhan mau dengar suara anak-anak Joel Kids yang mau berterima kasih sama Tuhan. Kalian yang mau berterima kasih benar-benar sama Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih buat setiap Mana suaranya? kesempatan. Anak-anak Joel Kids.
kasih untuk panggilan. berterima kasih sama Tuhan kalau kalian udah dipanggil jadi anak-anak yang luar biasa. Berterima kasih kalau sampai sekarang Tuhan masih memegang hidup kalian. Tuhan masih memegang hidup keluarga kalian. Tuhan masih memperhatikan kalian. Terima kasih buat papa, buat mama, buat kakak, buat adik yang sangat mencintai kalian. Terima kasih buat setiap doa-doa yang sudah Tuhan dengar. Terima kasih buat cinta Tuhan yang gak pernah berkesudahan buat kalian. Sekarang kita mau mengucapkan terima kasih dengan kuat. Semuanya katakan terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih. Terima kasih. Mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cinta-Mu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilan-Mu. Terima kasih. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cinta-Mu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Besar anugerah cinta-Mu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Besar anugerah cinta-Mu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Kita mau katakan berterima kasih. Adik-adik, kakak mau ajak kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini Kami kami masih bisa masih bisa beribadah beribadah online. online. Biarkan hari ini Biarkan hari ini kami kami menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, memberikan yang yang terbaik buat Tuhan. buat Tuhan. Kami undang Tuhan, Kami undang Tuhan, Engkau hadir Engkau di hadir setiap rumah kami di setiap rumah kami dan menjamah dan menjamah hati hati kami semua. kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat Sangat mencintaimu. mencintaimu. Di dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. anak-anak Joalexis yang siap berkata amin. Oke adik-adik, kakak mau tes dulu nih suaranya ya. Kita Iya, tes dulu ya Kak. Kak ya. Joel Kids, yes I am. Loh, Kak Shelly, yang semangat dong. Anak-anak aja semangat. Gimana mau semangat, Kak? Aku tuh lagi banyak masalah. Banyak masalah. Gak Iya. usah sedih Kak, kan kita punya
punya Tuhan Yesus. Iya sih. Aku aja setiap punya masalah, aku nyender neng Gusti Yesus, Kak. Gitu ya Kak ya? Iya, kan ada lagunya. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Gitu Kak. Kak Sherly Oke, lebih deh, suka Kak. cinta kan? Iya Kak Adel. Yuk kita Oke. nyanyi aja. Oke. Oke. Ada mau nyender ning Gusti Yesus juga? Kalau begitu kita tepuk tangan di atas ya. Kita mau nyanyikan nyender-nyender. Kalian boleh ajak orang tua kalian juga buat sama-sama muji Tuhan. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender-nyender, siap-siap. Nyender-nyender, nyender-nyender, nyender ning Gusti Yesus. Nyender-nyender, nyender-nyender, nyender ning Gusti Yesus. Kita mau nyanyikan dari awal. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa? Siap. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa, nyender ning Gusti Yesus. Nyender-nyender, siap. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Siap. Kakak mau ajak kita untuk joget bersama ya. Kita udah lama ya Kak gak joget ya. Iya, Kak. Biasanya di sekolah minggu kita sering joget. Makanya kakak mau ajak semua adik-adik joget masing-masing dari rumah. Jempolnya diangkat Kak. Jempolnya diangkat. Syalalalala, syalalalala, hey, hey, bisa nggak? Syalalalala, joget dong. Lala, hey, hey, gerakin ya. Syalalalala, syalalalala, hey, hey. Kita mau katakan, Yesus kekasih jiwaku, asik, percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari mana? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Mana goyangannya nih? Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan siapa? Nama-Mu. Siap. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kasihku. Kita mau yang lambat ya sekarang. Gendang ku puji dengan kecapi. Mana nih gerakannya? Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Siap-siap. Sekarang kita mau yang cepet, oke? Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi,
Joel Kids, tadi pas awal udah pada lihat kan video Joel Kids yang terbaru? Iya, Kak. Yang Agent of God. Kita mau belajar gerakannya ya, biar adik-adik semua nanti kalau lihat videonya lagi bisa gerak-gerak sama-sama sama kakak, oke? Oke, Kak. Siap. Tekan. Joel Kids, kami ada di hatinya. Joel Kids, kami kesayangannya. Cause we are Joel Kids, kami penggerak firman-Nya. Bawa jiwa-jiwa diselamatkan. Lagi Joel Kids. Joel Kids, kami ada di hatinya. Joel Kids, kami kesayangannya. Cause we are Joel Kids, kami penggerak firman-Nya. Berdoa bagi Indonesia. Apa? We are Joel Kids. Oke, bisa semua kan? Keren kan ya Kak kalau jadi Agent of Keren, God? Kak. Tapi lebih keren lagi Tuhan kita Kak. Betul, Tuhan Kak. Yesus. Betul. Karena great is Our God. Tepuk tangan di atas. Woo. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau puji Tuhan sama-sama hari ini, oke? Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Apa? Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Semua tangan ke atas. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Siap? Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Kita mau nyanyikan lagi ya. Semua tepuk tangan di atas. Lebih semangat lagi ya, oke? Katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan apa? Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Siap lompat sama-sama. Oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Siap, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita katakan, great is our God. Siap, gerak ya. Nenek. Siap. Bisa nggak? Gimana? Bisa? Kalau gitu kita mau pakai gerakan yang baru ya. Siap. Kanan ke kiri. Muter. Siap, habis ini kita katakan, kami rindukan. Mana suaranya? Kuasa Lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa
calon agennya Tuhan Yesus sangat bersemangat sekali memuji Tuhan. Nah, kita sekarang ke rumah Boba yuk. Apa ya yang sedang Boba lakukan? Tuhan Roh Kudus, terima kasih ya. Kemarin kau sudah ingatan aku. Ternyata aku sombong. Roh Kudus, tolong aku supaya aku gak sombong lagi. Sekarang aku mau ngapain ya? Aha, aku mau beres-beres kamarku biar rapi, bersih, dan wangi. Boba sedang asyik bersih-bersih kamarnya. Eits, itu apa ya yang Boba pegang? Loh, apa ya? Ini apa ya? Oh, ini tabunganku. Iya, aku ingat. Sudah lama sekali aku kumpulin uang ini. Dapat berapa ya? Coba aku buka. Wow, ternyata lumayan banyak. Aku hitung Wow, ada 300.000. Enaknya uang ini aku buat apa ya? Boba, belikan uang itu snack dan bagikan kepada anak-anak kecil di dekat rumahmu. Suara apa ya ini? Tuhan, apa engkau yang berbicara denganku? Tapi kok Tuhan suruh beli snack? Padahal uang segini kan bisa buat aku beli tas sama Lego. Boba, aku ingin kamu belajar taat. Tapi boleh ndak ya sama mama? Nanti kalau aku dimarahin mama, gimana dong? Oh iya, Roh Kudus, kalau ini bener suaramu, nanti waktu aku izin sama mama, pasti mama juga mengizinkan. Mama! Ada apa, Nak? Ma, aku kan habis beres-beres kamar. Nih, aku nemuin tabunganku. Isinya lumayan loh, Ma. 300.000. Oh iya? Terus kamu mau buat apa uang itu? Aku sih pengen buat beli tas sama Lego. Tapi Mama jangan marah ya. Tadi tiba-tiba ada suara di hatiku bilang gini, aku disuruh beli snack dan nanti dibagi-bagi ke anak-anak lain di dekat rumah kita, Ma. Kalau Mama ndak boleh, nggak apa-apa kok, Ma. Boba nurut Mama. Boba, suara itu adalah suara Tuhan. Mama senang kamu mau belajar taat dengan Tuhan. Sekarang kamu pergi beli snack dan hati-hati ya. Nanti Mama bantuin kamu bungkusin snacknya buat dibagikan. Jadi Mama ndak marah. Boba boleh pakai uang ini buat beli snack. Makasih ya, Ma. Dengan sangat semangat, Boba belanja snack buat dibagi-bagikan ke teman-temannya. Saat dia membuka pintu, ada tamu. Siapa ya? Ada Agen John di sini. Ada apa, Agen John? Apa kamu mau memberiku tugas lagi? Boba, aku terus mengamat-amati kamu dari kemarin. Aku sangat senang. Kamu punya hati yang sangat lembut. Saat kamu berbuat dosa, kamu langsung mau bertobat saat Roh Kudus ingatkan kamu. Aku bangga dengan kamu, Boba. Oh ya, kamu mau pergi kemana, Boba? Kok bawa uang banyak sekali? Ini Agen John, aku mau beli snack. Jadi ceritanya begini. Tadi kan aku beres-beres kamar. Nah, aku nemuin tabunganku. Isinya lumayan, ada 300.000. Tiba-tiba ada suara di dalam hatiku
yang bilang supaya aku beliin snack, terus aku bagiin ke teman-teman dekat rumahku. Nah, sekarang aku mau belanja snack dulu. Wow, pengalaman yang sangat indah, Boba. Hari ini kamu mendapat tugas dari Tuhan Yesus langsung, supaya kamu berbuat baik. Dan saya sangat senang kamu mengerjakannya dengan penuh sukacita. Apakah kamu pernah membaca sebuah ayat yang berkata, biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Ada ayat itu ya, John. Maksudnya bagaimana sih? Boba, kamu harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kamu harus memberitakan Injil keselamatan. Nah, salah satu caranya dengan berbuat kebaikan. Saat kamu membagikan kebaikan hatimu, orang dunia melihat ada Tuhan Yesus di dalam hidupmu. Sehingga kamu menjadi berkat. Dan lewat hidupmu, banyak orang akan mengenal Yesus dan diselamatkan. Boba, hari ini aku tidak ragu lagi. Aku akan mengangkat kamu menjadi agennya Tuhan Yesus yang akan memberitakan kabar keselamatan di seluruh bumi. Ingat ya, jangan sombong. Selalu dengar-dengaran dengan apa yang Roh Kudus katakan. Lakukan semuanya bukan untuk dipuji orang lain, tapi lakukan karena kamu mencintai Tuhan Yesus lebih dari yang lain. Siap, Agen John. Aku mau. Oke, lakukan tugasmu, Boba. Sekarang lanjutkan apa yang mau kamu kerjakan. Aku akan mencari anak-anak lain yang juga mau menjadi agennya Tuhan Yesus. Hari ini, Boba diangkat menjadi agennya Tuhan Yesus yang akan memberitakan kabar keselamatan dan kabar sukacita ke seluruh negeri. Oke, kita mulai ya ibadah online. Selamat pagi semua anak-anak Joel Kids. Kita bertemu lagi di ibadah online Joel Kids. Hari ini Kak Simon senang sekali bertemu dengan kalian. Sudah seminggu kita tidak bertemu, kita bertemu lagi pada hari ini. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa. Kalian pasti sudah tidak sabar lagi untuk ibadah sekolah minggu di tempat ini lagi. Begitu juga dengan kakak-kakak yang ada. Kami semua kangen dengan kalian semua. Nah, hari ini adalah hari di mana serial Agent of God, Firman Agent of God, serial yang terakhir. Kita sudah ikuti serial Agent of God dari yang pertama. Waktu itu Kak Simon bawakan firman air menjadi anggur. Kita harus punya hati yang taat dengan Tuhan, hati yang menurut dengan Tuhan. Ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kita harus mempunyai hati yang mudah berbagi dengan banyak orang, punya kemurahan hati. Dan yang minggu kedua Kak Michael bercerita tentang Roh Kudus, sang penolong itu yang diutus Tuhan kepada kita. Ya Tuhan yang menolong kita, yang menghibur kita, dan yang menginsafkan hati kita ketika kita berbuat salah. Dan yang minggu kemarin kita sudah asik memasak dengan Kak Yanti. Firmannya siapa yang masih ingat? Garam dan terang. Kalau tidak ada garam, masakan menjadi hambar. Tuhan berkata kita adalah garam dunia. Kita harus memberikan rasa kepada dunia. Dan kita adalah terang bagi dunia. Dengan ada kita di tempat ini, sekeliling kita akan menjadi lebih terang. Karena kebenaran Tuhan dialirkan dalam hidup kita. Hari ini adalah serial terakhir dari rangkaian firman Agent of God. Dan hari ini Kak Simon akan ambil satu topik yaitu kebaikan hati bagi kita untuk semua orang. Kebaikan hati dari kita untuk semua orang. Di kitab Filipi 4 ayat yang kelima dikatakan, biar kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Waktu pertama kali Kak Simon baca ayat ini, Kak Simon bertanya, kenapa kok kebaikan hati itu harus diketahui banyak orang, semua orang bahkan, karena Tuhan sudah dekat.
Kalau adik-adik baca di kitab yang lain, di bagian Alkitab yang lain, dikatakan di akhir zaman ini manusia sudah menjadi dingin. Kasih kepada orang, kasih membagi, kasih memberi, sudah menjadi dingin. Dan ketika akhir zaman ini, ketika Tuhan sudah hampir dekat, Alkitab bilang, biar kebaikan hati kita ini diketahui semua orang dan banyak orang. Karena Tuhan sudah dekat. Nah, kebaikan hati ini kita harus berikan ke banyak orang. Supaya kita memberikan firman, kita memberikan apa yang Tuhan pernah berikan kepada kita ke banyak orang. Tapi, pernah enggak kalian suatu saat merasa, Kak, saya ingin melakukan sesuatu yang baik. Hati ini kepingin memberikan yang baik, kebaikan kepada orang lain. Tapi di dalam hati kita ada sesuatu yang seperti menahan kita. Jangan. Nah, itu sesuatu yang dari si jahat berusaha bisikan pada hati kita. Nah, seperti ini. Dia datang untuk menghalangi kita melakukan yang baik. Dia bilang, jangan, nggak usah. Apa sih baikan? Apa sih orang dia jahat sama kamu? Nggak usah lakukan yang baik. Si jahat membisikkan kepada kita di dalam hati kita, nggak usah lakukan. Tapi masih ingat, kita punya Roh Kudus yang menolong kita, menghibur kita dan mengingatkan kita. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada hati nurani yang Tuhan bisikkan sesuatu yang baik juga. Dia bilang, hei, lakukan yang baik. Lakukan sesuatu buat orang lain. Jangan egois, berbagilah dengan banyak orang. Lakukan yang baik. Ada seperti dua pribadi di dalam hidup kita. Ada dua pihak yang saling bertentangan. Yang satu bilang, jangan, buat apa kamu bodoh sekali. Kamu lakukan sesuatu yang baik, tapi orang itu jahat pada kamu, ngapain? Tapi Tuhan membisikkan dalam hidup kita juga. Lakukan yang baik, nak. Kau anakku, kau harus lakukan yang baik. Hari ini, Kak Simon akan beritakan tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan hati kita yang dititipkan Tuhan dalam hidup kita untuk dibagikan ke semua orang. Tapi, kalau ada dua pribadi seperti ini, kira-kira menurut kalian mana yang harus kita ikuti? Yang jahat atau yang baik? Kak Simon belum dengar. Yang jahat, siapa mau berpihak kepada yang jahat? Nggak ada, Kak Simon. Oke, siapa mau berpihak kepada yang baik? Yeay, semuanya. Berarti kita harus lawan si jahat. Sesuatu yang jahat dalam hidup kita, keegoisan kita, kedagingan kita harus lawan. Caranya gimana? Gampang, usir saja, sana pergi. Ya, dia akan pergi. Kita akan ikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam hati kita. Sesuatu yang baik yang dari Tuhan telah berikan pada hidup kita akan ikuti. Nah, hari ini Kak Simon akan bawakan satu tokoh di Alkitab yang di dalam hidupnya semestinya dia bisa berbuat jahat kepada orang lain karena dia dijahati orang, bahkan seluruh kotanya hendak dirubuhkan oleh orang lain, tapi orang ini tetap memilih melakukan yang baik. Dan dengan keputusan itu, orang ini dan keluarganya diberkati Tuhan dan hidupnya berubah di masa depan. Siapa yang sudah siap? Saya belum lihat tangan kalian. Siapa yang sudah siap? Saya belum dengar suara kalian. Siapa yang sudah siap? Oke, kalian sudah siap. Kita akan mulai belajar tentang seseorang di dalam Alkitab ini. Nah, semua sudah siap? Kita akan belajar seseorang tokoh di Alkitab yang tadi di awal Kak Simon bilang, bahkan kotanya hendak dihancurkan, tapi dia pun tetap melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang akan menghancurkan kota itu. Kira-kira siapa orang ini? Siapa orang ini yang dilakukan sesuatu yang jahat bagi dia, tapi orang ini tetap membalas yang baik? Siapa? Raja Daud? Bukan. Daud memang pernah disakiti oleh Saul
dan keluarganya, tapi dia tetap membalas sesuatu. Tapi bukan itu, bukan Raja Daud yang hari ini kita bahas. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bahkan sampai sekarang kita tetap menyakiti hatinya, bukan? Dengan melakukan yang jahat, melakukan yang nakal, kita tetap melakukan yang jahat dan Tuhan tetap baik pada kita. Tapi bukan Tuhan Yesus yang hari ini Kak Simon akan bahas. Ada petunjuk buat kalian. Dia adalah seseorang perempuan. Siapa? Bukan Maria. Petunjuk kedua, ya. Dia punya rumah dan rumah itu didirikan di atas tembok benteng di kota di mana dia tinggal. Bayangkan, rumahnya ada di atas tembok sebuah benteng kota dan rumahnya di atas benteng itu. Kalian bisa bayangkan betapa lebarnya benteng itu sehingga di atas pun bisa didirikan rumah. Siapa yang bisa nebak? Masih belum bisa? Satu petunjuk lagi. Sini Kak. Nah, kira-kira kalau hari ini Kak Simon bawa tali merah seperti ini, siapa yang sudah bisa tebak? Belum bisa juga? Ya ampun, kalian kebanyakan nonton film di rumah ya. Terlalu banyak bermain di rumah sehingga kalian lupa baca Alkitab. Hari ini kita akan bahas seorang perempuan yang bernama Rahab. Masih ingat? Lupa juga? Wah, kalian harus selalu baca Alkitab. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari, pagi atau malam hari. Hari ini kita akan bahas tentang seorang perempuan yang bernama Rahab. Dikisahkan di Alkitab bahwa ketika Musa sudah meninggal dan Joshua ini memimpin bangsa Israel hendak masuk ke tanah Kanaan, kota yang hendak dihadapi waktu itu adalah kota Yeriko. Dan kalau kalian pernah ke Israel, kota Yeriko sebuah kota yang besar dan temboknya begitu lebar, bahkan rumah Rahab ini ada di atas tembok itu. Hari itu Joshua bilang kepada dua orang pengintainya, dia bilang, kalian, kita akan serbu kota Yeriko, tapi kalian aku utus ke sana untuk mengintai dulu. Gimana keadaannya? Apakah mereka kuat, ataukah mereka lemah, ataukah mereka itu enak-enakan, atau mereka siap siaga? Kalian ke sana dulu. Dan hari itu dua orang pengintai itu, dia pergi, dia taat kepada Joshua, dia lakukan tugasnya, dia ke kota Yeriko. Ketika sampai di kota Yeriko, dia tinggal di rumah si perempuan ini yang bernama Rahab. Mereka menginap di situ. Dan ketika mereka berbicara, tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu Rahab. Semua terdiam di rumah itu. Dan ketukan yang keras ulang, buka pintunya! Ketika Rahab hendak keluar, dia lihat dari jendela, ternyata banyak tentara yang diutus Raja Yeriko untuk menangkap dua pengintai ini. Gimana caranya? Misi mereka ini bocor sehingga Raja Yeriko mengetahui bahwa kota Yeriko sedang diintai oleh dua orang ini. Dan Rahab dengan cepat dia bilang kepada dua orang ini, kalian cepat naik ke atas, ke genteng, ke atas, ke rumah soto di atas rumah saya. Aku akan tutupi kalian dan jerami dan diam di situ. Jangan banyak bicara, bahkan kalau bisa nafasmu kalian pelan. Dan mereka naik ke atas, ditutupi oleh jerami dan pintu semakin gedor, semakin keras. Ketika Rahab membuka pintunya, tentara dia bilang, mana dua pengintai itu? Yang ada di sini yang hendak mengintai kota kita, mana dia? Rahab, dia ambil satu keputusan yang baik. Dia ambil satu keputusan yang tepat. Dia bilang, tadi memang benar ada dua pengintai di sini, tapi kalian terlambat. Ketika hampir sore, mereka sudah keluar dari rumahku dan mereka kembali. Cepat kalian kejar ke mereka. Kejar mereka, siapa tahu kalian bisa menyusul mereka. Dan untungnya tentara-tentara ini percaya dengan omongan si Rahab. Mereka kejar keluar. Dan Rahab ketika sudah semua tenang lagi, dia naik ke atas dan dia bicara kepada dua pengintai ini. Dia katakan seperti ini, aku tahu bahwa bangsamu Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan
sudah menyertai bangsamu, bahkan dia mengeringkan Laut Merah untuk menyeberang menuju Kanaan. Hari ini aku sudah berbuat baik kepadamu. Bangsamu hendak menyerbu kotaku, hendak menghancurkan kotaku, hendak mengambil alih kotaku, tapi hari ini aku berbuat baik kepadamu. Ingatlah aku dan seisi rumahku. Dan dua pengintai ini karena mereka diselamatkan oleh si Rahab, dia bilang, oke, kami akan ingat engkau dan kami akan ingat keluargamu. Kami akan tinggal di sini sampai aman dan kami akan kembali ketemu dengan Joshua pemimpin kami dan kami akan menceritakan semua kejadian ini dan kami akan selamatkan engkau dan keluargamu. Hari itu, malam itu, Rahab dia ambil keputusan yang baik, keputusan yang benar. Dia berikan kebaikan kepada dua pengintai ini. Sekalipun kotanya hendak dihancurkan oleh bangsa Israel, dia punya hak untuk marah akan hal itu, tapi dia ambil kebaikan. Dan dia berikan kebaikan kepada dua pengintai ini. Ketika sudah mereka hendak pulang kembali ke Israel ketemu dengan Joshua, mereka bilang, kami akan selamatkan engkau dan keluargamu. Hanya beri kami tanda bagi kami untuk bisa mengerti di mana kami akan selamatkan engkau. Dan Rahab dia ambil seutas tali kirmisi, seutas tali yang diberi warna merah, seutas tali yang akan digantungkan oleh Rahab di jendela rumahnya. Dan hari itu tali ini menjadi tanda buat mereka supaya mereka ngerti bahwa ada Rahab di situ yang pernah menyelamatkan mereka. Dan ketika Israel menyerbu kota Yeriko, siapa, sekali lagi Kak Simon mau tanya, Kak Simon mau tes sih, berapa kali bangsa Israel atau berapa hari bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko? 1 kali, 2 kali, 7 kali. Kalian harus baca Alkitab ya, kitab Joshua. 7 kali bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko. Mereka mengelilingi pakai apa? Pakai kuda? Bukan, mereka mengelilingi hanya berjalan kaki dengan imam membawa tabut di depan dan mereka tidak mengeluarkan suara. Bayangkan, mereka cuma keliling kota Yeriko dan tidak mengeluarkan suara sama sekali. Tapi pada hari ke-7, mereka keliling kota itu sebanyak 7 kali. Dan di angka 7 terakhir mereka teriak, mereka benar-benar teriak, mengeluarkan suara, mereka teriak bagi Tuhan. Dan tembok Yeriko itu menjadi runtuh. Dan ketika runtuh, bayangkan adik-adik, ketika tembok itu runtuh, ada rumah di atas tembok Yeriko yang tetap berdiri dan ada seutas tali merah, tali kirmisi, tali perjanjian. Dan orang bisa lihat dari jauh bahwa itu adalah rumah Rahab. Hari itu Rahab, orang tuanya, saudaranya laki-laki dan saudara perempuan diselamatkan dari pertempuran itu. Dan mereka diajak menjadi bangsa Israel, menjadi ikut bangsa Israel. Hari ini kita akan belajar bahwa kebaikan yang kita berikan buat orang lain itu akan membuat efek bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Kalian tahu nggak? Rahab ini ketika dia diselamatkan, dia bergabung dengan bangsa Israel. Bahkan dari Rahab lahir keturunan-keturunan raja-raja. Raja Daud. Dan yang paling ujung di sana, Tuhan Yesus lahir dari Rahab. Dari seseorang yang seharusnya hari itu dimusnahkan, dihancurkan bersama kota Yeriko. Tapi karena dia berikan kebaikan dengan sebuah perjanjian tali kirmisi, dia diselamatkan dan masa depan hidupnya berubah total. Hari ini, Kak Simon dorong kalian semua. Hari-hari terakhir ini, Alkitab bilang Tuhan sudah dekat. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hari-hari terakhir kalau ada teman kalian yang menjengkelkan kalian, ada teman-teman kalian yang
membuat kalian ingin marah. Baiklah dengan mereka. Biar hatimu ini, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ingat tali merah ini, tali kirmisi. Tali perjanjian antara Rahab dan Israel. Tapi masih ingat ketika bangsa Israel tidak keluar dari tanah Mesir, ada sesuatu yang merah juga yang mereka persiapkan. Siapa yang masih ingat? Mereka ambil darah domba dan dioles di ambang pintu. Ketika Tuhan dan hendak membunuh, hendak mengambil nyawa dari anak sulung semua di Mesir, dilihat ada perjanjian darah itu, rumah itu dilewatkan. Tali kirmisi perjanjian ini adalah perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan, ketika kami sudah berbuat baik kepada orang lain dan kebaikan hati kami diketahui semua orang, kami percaya Tuhan juga akan menganugerahkan kami sebuah kebaikan. Dan masa depan kami akan berubah. Hari ini, firman terakhir dari serial Agent of God. Kebaikan hati kita harus diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekarang tutup mata kalian. Kak Simon akan berdoa sekali lagi buat kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengurapan-Mu. Kami percaya Engkau berbicara banyak kepada setiap hati kami. Buat kami mengerti tentang firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan Roh Kudus bantu kami melakukan kebaikan bagi semua orang. Karena kami tahu kebaikan hati kami harus diketahui semua orang. Hari ini, biar semua kami anak-anak yang mendengarkan firman ini menjadi agen-agen-Mu ya Tuhan. Agen-agennya Tuhan. Persiapkan hati kami, persiapkan hidup kami, dan Engkau yang tunjukkan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua katakan, amin. Nah, kita sudah selesai dengan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan berkata, kebaikan hati kita harus diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Tapi, bukan berarti kita harus pengumuman, aku baik loh, aku baik. Bukan seperti itu. Tapi kita harus tetap melakukan kebaikan. Setiap hari, setiap kesempatan yang ada, kita harus lakukan kebaikan. Bahkan ketika ada orang yang tidak layak menerima kebaikan kita, kita harus tetap baik kepada mereka. Ada sesuatu kesempatan yang baik, kita harus tolong orang. Ada orang yang berkebutuhan, kita harus tolong orang. Bukan berarti kita, aku sudah baik loh. Kamu tahu enggak aku kemana? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Bukan pamer kebaikan, tapi kalian harus tetap lakukan kebaikan setiap hari, setiap saat, dan setiap ada kesempatan. Tanpa kita mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, sebelum kita selesai, Kak Simon ada 1-2 pengumuman. Hari ini, firman hari ini tidak ada kuis sama sekali. Ya, nggak ada hadiah Kak Simon. Tetap ada hadiah, tenang saja. Tetap ada hadiah, tapi kuisnya bukan pertanyaan-pertanyaan. Kuisnya, hadiahnya akan dibagikan kepada kalian yang bisa merangkum firman hari ini dengan baik, dengan susunan yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan lebih komplit di dalam absensi kalian yang kalian isi nanti. Tetap ada hadiah buat kalian, jangan takut. Kakak Simon dan semua lainnya tetap berikan hadiah buat kalian. Dan minggu depan, karena hari ini hari terakhir serial Agent of God, minggu depan kita punya firman yang lebih menarik, lebih luar biasa, dan lebih heboh lagi. Siapa yang sudah siap untuk menantikan minggu depan? Angkat tangan semuanya. Luar biasa kalian. Kita akan ketemu minggu depan lagi dengan firman yang lebih baik, lebih heboh, dan lebih luar biasa. Oke? Ketemu minggu depan lagi, anak-anak Joel Kids. Shalom. Oke adik-adik, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Semua ya, Kak Enti sangat diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Kak Enti percaya kalian bisa menjadi agen-agennya Tuhan. Kalian menyatakan kebaikan dimanapun kalian berada, oke? Yuk, kita masuk dalam session, kita mau berdoa lagi buat bangsa kita, amin. Siapa yang bosan?
Kak Yanti harap ketika, wah doa lagi langsung dimatiin. Kak Yanti berharap tidak ada yang seperti itu. Tapi kita mau sepakat, ayo Kak aku juga mau berdoa. Walaupun aku di rumah masing-masing aku mau berdoa. Cuman 10 menit, enggak lama. Tapi Kak Yanti percaya doa yang kuat, doa yang disampaikan dengan sepakat, itu besar kuasanya. Amin. Sangat besar kuasanya. Sebelum kita berdoa, Kak Yanti punya cerita. Waktu itu di Israel ada seorang raja yang bernama Raja Hizkia. Hari itu bangsa Israel mengalami sebuah serangan dari bangsa Asyur. Raja Hizkia sudah ngomong, tolong raja, aku sudahlah nyerah. Aku bayar aja berapa, nanti aku bayar. Wah, Raja Asyurnya senang, oke, kamu bayar sekian. Dengan harapan, Raja Asyur tidak lagi menyerang Israel. Ketika Hizkia sudah memberikan yang diminta Raja Asyur, Raja Asyurnya mengingkari janji. Dia tetap datang ke Israel, dia tetap membawa pasukannya ke Israel. Raja Hizkia langsung ngomong apa? Aku sudah sangat ketakutan, karena pasukanku mungkin tidak sebanding dengan pasukan dari Raja Asyur. Dia terus ngomong, Tuhan aku sangat ketakutan. Dan suatu kali surat dari Raja Asyur, dari Raja Sanherib datang di tangan Raja Hizkia. Raja Hizkia dengan ketakutan membaca surat yang menyatakan bahwa Raja Asyur akan tetap menyerang Israel. Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, adik-adik? Apakah dia sobek suratnya? Enggak. Dia angkat surat itu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini surat ancaman buat aku. Ini surat ancaman buat negeriku. Aku takut Tuhan, buka telingamu. Lepaskan aku dari serangan ini. Lepaskan aku dari bahaya ini. Adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan, dia Tuhan yang menjawab setiap doa kalian. Dia Tuhan yang membaca setiap tulisan sekecil apapun yang kalian ucapkan. Dan dia Tuhan yang menjadikannya kenyataan. Amin. Yuk hari ini kita mau sama-sama sepakat berdoa seperti Raja Hizkia berdoa. Kalau dari hari Senin yang lalu, Kak Yanti sudah minta kalian, ayo tulis di kertas apa yang jadi impian kalian, apa yang jadi doa kalian. Kita bawa naik pagi ini di hadapan Tuhan. Amin. Mungkin itu cita-cita, mungkin itu permohonan. Hari ini Kak Yanti tulis Indonesia dipulihkan. Kak Yanti sangat rindu Indonesia segera dipulihkan. Kita segera kembali bertemu, bukan di ibadah online, tapi di ibadah live. Ketemu dengan kalian. Apa yang kalian tulis hari ini? Ayo ambil kertasnya. Kita mau angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang mendengar setiap doa setiap kita. Dia Tuhan yang membaca apapun yang kalian tulis. Amin. Kalian itu tulis juga Indonesia mengalami lawatan. Siapa yang sepakat Indonesia mengalami lawatan? Amin. Dan kalian itu tulis yang terakhir adalah Indonesia bagi Yesus. Amin. Apa yang kalian tulis hari ini? Yuk angkat sama-sama di hadapan Tuhan. Kak, aku malu. Jangan malu, hanya Tuhan dan kalian. Tuhan biar baca dan Tuhan akan menjadikannya seperti yang Dia mau. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah lagu yang berkata, aku di tanganmu. Siapa yang ada di tangan Tuhan? Aku di pikiranmu. Dan kita ada di pikiran Tuhan. Amin. Kita mau katakan lagu ini dengan kuat. Sambil kalian angkat kertasnya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Seperti Raja Hizkia berdoa. Tuhan, aku di tanganmu. Bukan di tangan yang lain. Tapi aku di tangan Tuhan. Kalau aku di tangan Tuhan, aku aman. Aku selamat. Aku merdeka. Karena aku ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan pagi hari ini kami mau satukan hati, kami mau sepakat, kami mau punya iman yang besar Tuhan. Kami mau berdoa seperti Raja Hizkia berdoa. Tuhan, ini yang jadi impian kami, ini yang jadi doa kami Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Angkat doa-doa kalian di rencanamu Tuhan. Tak pernah ku sendiri. Amin. Ku di tanganmu Tuhan. Ku di tanganmu.
Indonesia di dalam tangan Tuhan. Indonesia terima lawatan Tuhan. Keluargaku dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan, serta dalam penyertaan Tuhan. Kota Semarang terima lawatan Tuhan, serta dipulihkan. Amin. Lawatan Indonesia terbaik, selalu diberkati, dipulihkan dan dilindungi. Berkati keluargaku dan keluarga yang ada di bumi ini supaya selalu dilindungi, dan berkati juga para medis supaya sehat selalu, dan pakailah para medis untuk menjadi berkat buat banyak orang dan bagi bangsa. Keselamatan, pemulihan, pengangkatan untuk keluargaku, untuk seluruh Indonesia. Haleluya, amin, amin, amin. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia dikuatkan, Indonesia berada di tangan Tuhan Yesus. Kita semua yang di rumah juga tetap jaga kesehatan, dan semoga doa ini bisa terjadi di Indonesia dan virus corona cepat menghilang. Amin. Amin, amin, amin. Surga menyentuh bumi. Amin. Indonesia bebas dari segala virus. Aku ingin sekolah lagi. Amin. Indonesia diselamatkan. Amin. Indonesia bangkit. Amin. Indonesia dilawan Tuhan. Yes. Amin. Indonesia diberkati. Indonesia makmur. Indonesia dipulihkan. Indonesia dilayani Tuhan. Indonesia dilawan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan, pas yang terbaik. Indonesia damai. Indonesia diselamatkan. Indonesia bangkit. Indonesia bersatu. Tak pernah ditinggalkan di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami selalu ada di pikiran-Mu, dan kami selalu ada dalam rencana-Mu Tuhan. Kalau kami ada dalam rencana-Mu, kami tahu rencana-Mu pasti baik dalam hidup kami. Kau tidak pernah merancangkan sebuah kejahatan apapun dalam hidup kami Tuhan. Tapi Engkau merancangkan damai sejahtera. Kau sediakan buat kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Adik-adik, siapa di antara kalian yang hari ini sedang sedih? Yuk sekali lagi angkat tangan. Ngomong ke Tuhan, aku sedang sedih Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kalian. Dia Tuhan yang terus tidak akan pernah membiarkan kalian sendiri. Karena Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kalian. Tuhan, Kau yang melihat setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sedih Tuhan, peluk mereka dengan kasih-Mu. Hibur mereka dengan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi, buat adik-adik yang menuliskan tentang Indonesia, angkat sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau katakan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia akan mengalami lawatan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia akan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia akan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia akan dituai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya lawatan terbesar terjadi di bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulau-pulau semua terima Injil keselamatan yang dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sepakat, kami mau satukan hati. Kami mau katakan Indonesia mengalami lawatan yang besar. Indonesia siap menjemput Tuhan di awan-awan. Kami katakan Tuhan, ada pertobatan yang besar atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan sangat percaya Engkau Tuhan yang sedang bekerja atas bangsa ini. Engkau Tuhan yang sedang memulihkan negeri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucap syukur. Kami sangat berterima kasih. Kami punya Tuhan yang ajaib seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, kita akan selesaikan ibadah anak kita pagi hari ini ya. Kami berharap kalian akan bawa berkat yang besar buat keluarga kalian. Kalian saksikan kebaikan Tuhan dan kalian berbuat kebaikan. Ingat kenapa? Karena Tuhan sudah dekat ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tapi sebelum kita selesaikan jangan lupa follow ya Instagram Joel Kids ada di sini. Absen juga jangan lupa. Hari ini tidak ada kuis, tapi ada hadiah buat kalian yang catatan khotbahnya paling bagus ya. Lengkap, rapi dan bisa dibaca. Oh pasti bisa dibaca ya. Yang pasti harus lengkap ya. Kalian kirimkan di Instagram Joel Kids ya. Yuk kita mau selesai, kita mau berdoa, kita kedangan tangan, angkat tangan sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita mau terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Tuhan kami percaya Tuhan, hidup kami akan terus menaik Tuhan. Kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami terus di atas dan bukan di bawah. Jatah kami memberkati banyak orang Tuhan, karena kami harus jadi berkat. Terima kasih Tuhan, biar hati kami tetap mencintai Tuhan. Biar hati kami Tuhan tetap terus mengandalkan Engkau. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biar berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami Tuhan. Berkat dari Allah Bapa bersama dengan kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus menyertai langkah kami. Dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu membimbing kami Tuhan. Sampai kami bertemu dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa minggu depan.